namanya Polygon Montana ya. Mungkin kepengaruh sama Montanis. Enggak, Montanis ini adalah pemahaman di abad kedua ya, sekitar tahun 145 atau 140-an ya, abad kedua ya itu ya. Jadi Montanus ini mengajarkan bahwa Alkitab itu nggak penting. Ya, yang penting dia menerima wahyu, ya. Semua pokoknya roh ya. Aku dapat penglihatan begini, aku mendengar pendengaran seperti ini. Tuhan membisikkan saya seperti ini. Nah, itu ajaran Montanis. Gitu. Ada ajaran yang seperti itu, dan itu juga sempat hilang di abad kedua. Dan saya nggak tahu tuh muncul lagi atau enggak ya. Gitu. Cuma banyak dari kalangan apa ya, apologet mungkin, kadang ada juga yang seperti itu gitu. Dia kayak menerima sesuatu, menerima ilham gitu, dia mendapat bisikan goib, dan dia menomorduakan tulisan para rasul sebagai pegangan. Jadi dia menganggap bahwa tulisan para rasul ini hanya sebagai pendukung untuk apa yang jadi ilhamnya dia gitu Kak. Ya. Jadi Montanisme ini teman-teman semuanya ya, ya Montanus ya, nama pemimpinnya. Montanus ini mengaku dirinya memperoleh wahyu khusus. Dan bukan cuma Montanus aja, tapi tokoh-tokoh lain sebelumnya juga punya karakteristik yang sama. Dia menerima wahyu, dan wahyu itu lebih berotoritatif ketimbang Alkitab gitu ya. Nah, lalu mulailah mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Ia dan pengikutnya itu menitik beratkan dalam bahasa lidah, dan kadang-kadang ini seperti apa ya sebutnya ini, berektase, jiwa meninggalkan tubuh seketika untuk bernafas dan bersukaria dalam suasana ilahi sampai tidak sadar diri. Nah, terus mungkin ada beberapa teman-teman semuanya kok kayak ada beberapa hal yang sama ya dengan yang saya lihat belakangan fenomenanya. Penekanannya adalah ketika misalnya bicara tentang kebangunan rohani ya, yang diajarkan Alkitabiah nggak? Kemudian kelanjutannya, saya diberkatin nggak dengan KKR atau kebangunan rohani yang ada? Oh iya, ya ada banyak orang mengalami kasih Tuhan di sana. Tapi setelah kebangunan rohani terjadi, ya saya juga dulu mendalami dalam tulisan akhir saya ya, sebelum selesai S1. Saya dalami fenomena itu, dan saya melihatnya gini, kebangunan rohaninya nggak salah, Bapak Ibu. Tapi setelah kebangunan rohani, pertobatan terjadi secara massal. Nah, pemuritannya jalan nggak? Karena kekristenan itu bukan fenomena kesembuhan, apalagi yang buta berjalan nggak ya? Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan gitu kan? Bukan sampai situ doang, tapi pertobatannya gimana? Pengajarannya Alkitabiah nggak? Dikaji ulang aja gitu. Nah, Montanus ini adalah menekankan tadi wahyu, yang kedua bahasa lidah yang dijalankan dengan tadi, ini mohon maaf ya, katanya berektase. Ini bukunya tahun 80-an ya, keluarannya, jadi mohon maaf kalau terbatas. Tapi seperti diungkapkan, jiwa tuh meninggalkan tubuh, ya seketika untuk bernafas dan bersukaria dalam suasana ilahi sampai nggak sadar diri. Menurut saya kalau nggak sadar diri ini tidak benar ya, nggak ada hal itu catat dalam Alkitab. Ya, jadi Montanis ini mengajarkan, mereka terima Alkitab, tapi penekanannya adalah wahyu khusus dari Roh Kudus itu sehingga dia lebih berwibawa daripada Alkitab. Hati-hati. Ya, hati-hati kalau sampai ada yang mengatakan bahwa dirinya yang paling benar ketimbang Alkitab. Alkitab yang paling benar ya, Bapak Ibu. Ya, yang kedua adalah menitik beratkan karunia Roh Kudus di area mujizat dan bernubuat dan kader-kader yang lain untuk menilai kalau inilah gereja sejati. Loh, jadi kita mengukur karya Allah dari mujizat atau enggak nih? Kita mengukur hadirnya Allah dalam gerejanya dari kesembuhan nih, nggak bisa. Ya, maupun misalnya kesembuhan tidak terjadi, tetap Allah hadir, saya percaya. Ya, maupun misalnya jemaatnya belum ada ribuan, saya tetap percaya Allah tetap ada. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman semuanya di sini, kita ini Komal di lintas denom ya teman-teman. Saya menghargai ada teman-teman di sini semuanya, ada teman-teman dari Ortodoks, dari Protestan, dari Katolik. Ya, ada teman-teman saya yang follow juga dari denominasi lain, dari karismatik, ya, dari denominasi yang lain. Dan kita mau belajar sama-sama. Jadi, jangan bahas-bahas merendahkan satu denominasi yang lain ya. Oke. Jadi gitu. Bicara tentang nubuatan juga, tentang kedatangan Kristus. Ya, paling fatalnya menurut saya,
si Montanus nih mengatakan gini, Prof. Tiba dan kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi di desa Pepuza. Jadi umat Kristen harus datang sendiri untuk menyambut Tuhan, harus tinggalkan segala dan mengasingkan diri di Pepuza. Ini kayaknya udah sering banget ya, Prof, dari sejarah demi sejarah terjadi selalu kayak gini ya, Prof. Kayak udah ada yang ngomong, ini tanggalnya jual semua barang milikmu. Ditungguin ternyata harus revisi tanggalnya. Aduh, nanti jadi revisi kalender. Melebar lagi nanti jadinya. Iya, betul. Ya gitu, teman-teman. Ya memang selalu gitu ya, ciri khasnya kayak dapat bisikan, nanti dia udah mulai sok bernubuat gitu ya. Dia bernubuat, akhirnya dia punya pengikut. Nah, kebayang nih kalau kalian jadi salah satu pengikutnya dan ternyata tuh tidak benar, kalian pasti kecewa. Dan apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan kehilangan kepercayaan kepada pengajaran Kristus. Iya dong. Iya. Itu dalam teori belajar itu ya. Stimulus yang kurang menyenangkan tidak akan diulangi. Ya, yang menyenangkan akan diulangi, yang tidak menyenangkan tidak akan diulangi. Ya, itu orang bisa kabur dari gereja justru gara-gara itu. Iya. Gitu. Padahal yang salahnya bukan Yesusnya ya, teman-teman semuanya, tapi bagaimana gambaran ekspektasi mereka tentang pribadi Yesus yang berbeda dengan Alkitab. Ya, jadi kalau misalnya ada juga ya Bapak Ibu, ada orang-orang yang meninggalkan Kristus. Ya, dari iman dan pengharapannya, nggak perlu kaget. Karena jangan-jangan bukan Yesus yang dari Alkitab yang mereka kenal. Ya, bukan Allah yang kita dapat kenal dari firman Tuhan, tapi mereka bangun sendiri pribadi Yesus lain, Yesus yang lain. Ya, makanya saya kalau baca-baca kayak gini teman-teman semuanya, sebagai pengikutnya gimana? Secara moral aja deh, moral. Ya kan, diukur nggak? Kan banyak orang yang kayak gitu kan, kalau kita lihat di zaman sekarang, ini kan lagi abad-abad awal ya. Kalau zaman sekarang kan ada yang seperti itu. Ya kan, kasusnya kayak terakhir kali nonton film Holy Betrayal, pemimpinnya bilang kalau kamu pegang saya, kamu memegang Tuhan. Loh, orang kan Allah itu roh loh. Kalau kamu menyenangkan saya, kamu menyenangkan Tuhan loh. Dari moral aja tuh nggak masuk akal, nggak usah diikutin. Cuma karena karena pengikut ini, kalau udah percaya sama orang, jadi bodoh, ya, jadi iya aja, padahal harus menguji segala sesuatu. Ya, jadi teman-teman menguji segala sesuatu itu penting. Ya, itu yang tadi Montanus katakan. Ya, sedih ya, hal-hal seperti ini ya. Sedih banget. Soalnya tuh itu duit jemaat yang dia jual, yang dia gadaikan tuh duitnya mereka. Ya. Oke. Jadi latar belakang sebenarnya Montanus juga saya dapat temukan juga, memang waktu itu gereja lagi terjadi ada satu kayak gereja tuh waktu itu juga lagi sempat agak down. Betul nggak sih, Prof? Atau iya bener ya, Prof? Ya, lagi Montanus ada tuh memang lagi down gitu ya. Iya, karena pada saat itu kan kita disebut sebagai agama ilegal pada abad itu. Ya, mulai dari tahun 90 Masehi sampai abad keempat atau tahun 325. Kita waktu itu dikejar-kejar, kita dipersekusi gitu kan. Orang Kristen zaman dulu nggak boleh menggunakan logo salib, makanya kita menggunakan lambang ikan waktu itu atau iktus. Ya, kita dalam persekusi dan dari internal kita sendiri diserang sama pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi untungnya ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja itu tetap mempertahankan kebenaran itu sampai kita sendiri yang hidup di zaman sekarang masih bisa membaca situasi yang ada di zaman itu. Kita bisa belajar ya, dan kita bisa menghindari kesalahan yang sama ya, kata Krispati ya. Karena tadi kita udah bahas bahwa ajaran-ajaran sesat yang menyimpang saat ini yang ada di media sosial, yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri depan kita, itu semua adalah ajaran-ajaran yang sudah pernah ada di zaman dulu, cuma hanya bedanya mereka muncul kembali dengan diletakkan di atas piring emas yang sebetulnya adalah sampah gitu. Jadi tadi Prof katakan terulang-ulang aja ya teman-teman semuanya. Makanya jangan anti sama sejarah, tapi sejarah memang sepertinya kayak, aduh kenapa dulu ada kejadian seperti itu ya, tapi itu untuk kita pelajarin sekarang, supaya kita bisa sebagai orang Kristen, jemaat ya teman-teman semuanya, jangan menganggap rendah kita cuma jemaat, kita bukan kayak Prof yang pintar dalam bernarasi gitu kan. Jangan rendah diri teman-teman, kita semua sama.
Ya, tapi yang penting adalah sekarang kan kita udah bisa akses Alkitab di mana aja. Ya, dan kita ya menurut saya sekarang manusia abad 21 udah lebih maju lah daripada sebelumnya. Kita dicari segala sesuatu dari internet kan, dan kenapa kita nggak kaji ulang apa yang kita dengar gitu ya, supaya jangan sampai kita mengulangi apa yang ada di sejarah. Oke, yang terakhir ini udah jam 9 kurang. Prof, tentang Novasionisme. Ini pertengahan abad ketiga, 250 Masehi. Novasianus, ya pemimpinnya. Prof lagi di meet. Ya, Novasianus. Ada si ini Pramono lagi typing. Ya, jadi Novasianus betul tadi abad ke, ya ini jarang sekali disebut ya. Saya juga sampai baca-baca lagi nih tadi ya, gara-gara ini sangat jarang sekali disebut, dan ini juga salah satu sekte pengajaran sesat yang menyimpang, karena dia mengajarkan bahwa tidak ada pertobatan. Setahu saya pemahamannya seperti itu. Jadi orang Kristen itu, kalau kalian sudah berbuat jahat, kalian sudah keluar dari kekristenan, kalian sudah apa istilahnya bergaul kepada orang-orang jahat, kalian sudah nggak dapat pertobatan itu lagi. Padahal di Alkitab Tuhan Yesus bilang, aku datang itu untuk orang berdosa. Ya, dan kalau orang berdosa itu boleh bisa memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Bahkan dalam gereja sendiri kita tahu ada sakramen pengakuan dosa. Ya, karena Allah itu kasih gitu. Kalau Allah itu datang tidak bisa mengampuni dosa kita, ya terus untuk apa? Untuk apa dia datang gitu? Karena kita semuanya berpotensi berdosa kan setiap detik. Iya nggak? Iya. Kalau diletakkan seperti itu ya ujung-ujungnya gereja bakal nggak ada fungsinya. Padahal gereja itu adalah rumah sakit untuk orang-orang berdosa. Betul. Gitu. Berarti ini karakteristiknya legalisme. Iya, Prof ya. Legalistik gitu ya. Mirip, betul. Seperti itu. Tadi Prof bagus banget. Saya juga ketika novasionisme nih, ketika saya cari tahu nih agak susah ya. Sebenarnya ini celahnya apa gitu kan. Tapi tadi Prof membahasakan dengan tepat bahwa novasionisme, pemimpinnya Novasianus ini nggak percaya, nggak setuju dengan pertobatan. Jadi kalau udah melanggar, udah jatuh, udah salah, apalagi udah meninggalkan jemaat gereja, nggak akan diselamatkan lagi. Padahal kalau kita mau bicara kehidupan kita sebagai orang percaya, lifestyle kita emang pertobatan. Tapi bukan berarti kita katakan karena lifestyle kita pertobatan, kita bisa main-main sama dosa, enggak. Gitu ya. Jadi makanya ini loh yang banyak orang tuh juga menurut saya hati-hati ya teman-teman semuanya dalam pengajaran yang ada. Ini kan seperti dikatakan lebih banyak menekankan hukum Tauratnya, legalismenya tadi. Sama kayak ahli Taurat. Padahal ya Yesus datang membawa kebenaran dan kasih karunia. Dalam Yohanes pasal pertama ya kita baca, Yesus adalah anak tunggal Bapa yang menyatakan ya kasih karunia dan kebenaran, gak bisa dipisahin. Nah itu bukan hanya Yesus yang bawa ya kasih karunia. Dari perjanjian lama kasih karunia udah ada Prof ya Prof. Cuma mungkin gak tertera kasih karunia, tapi sebenarnya konsepnya ada. Jadi itu bukan hal yang baru. Nah makanya tadi Prof bilang ini serem sekali pandangan ini, Novasianus ini, bahwa kalau orang udah keluar dari gereja udah tidak akan bisa diselamatkan lagi, masuk dalam kebinasaan. Loh, kalau kita mau fokuskan lagi, berarti kalau dia nggak percaya pertobatan, berarti kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak berdampak buat hidup kita setiap hari dong. Kan harusnya kematian dan kebangkitan Kristus dampaknya tiap hari ya Prof. Pengudusan, penyucian kita dibasuh gitu kan. Betul. Dimurnikan gitu kan Prof. Betul. Ada yang nggak ngerti hal itu teman-teman. Betul. Ya. Jadi wah bahaya banget. Kayak kita juga jangan jadi orang Farisi yang suka menghakimi gitu ya. Yaitu mengarahkan kita seperti Novatianisme tadi. Ya. Ya jadi kita melihat ada orang kalau dia sudah melakukan kesalahan, terus ini kayak kesalahannya udah kain yang nggak bisa dicuci lagi gitu loh.
udah dikasih pemutih juga nggak bisa gitu. Ya, itu yang saya maksud dengan kita jadi orang Farisi nuduh orang ya. Padahal pengampunan itu memang adalah milik Allah Sang Tritunggal itu. Makanya kita semua apabila berbuat dosa, bukannya artinya kita mengekskuse ya boleh berbuat dosa terus tobat lagi berbuat, enggak. Kita tuh belajar untuk untuk menjadi lebih baik setiap harinya gitu. Tapi ada dosa yang memang kita nggak sengaja gitu ya. Tuhan pasti akan memberikan rahmatnya untuk mengampuni dosa kita. Ya enggak? Klasik mana ada making itu. Kalau nggak gitu bagaimana Tuhan Yesus waktu dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 dia mengatakan, inilah darahku yang kucurahkan untuk pengampunan dosa, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dia mengatakan agar perjamuan kudus itu dilakukan berulang-ulang di gereja. Kan kita lakukan perjamuan kudus kan, ada yang sebulan 2 kali, setahun berapa kali gitu ya, ada yang tiap minggu. Ya, kalau itu memang tidak mengampuni dosa, terus buat apa? Kita cuma jadi sedang main drama, nggak jauh beda sama drama Paskah, ya kan? Ngapain drama Paskah? Cuma rotinya kecil, anggurnya sedikit, ngotor-ngotorin gigi. Justru karena Yesus bilang itu pengampunan dosa dan perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, maka kita percaya ya rahmat itu bisa dicurahkan kepada kita dan dosa-dosa kita juga akan diampuni sesuai dengan perkataan Sang Firman itu sendiri. Gitu. Ya, betul. Saya mau bacakan dari 1 Yohanes pasal yang pertama. Saya keingat karena bahas tentang novisianus ini ya. Jadi ada beberapa orang, karena menurut saya belum mengerti ya tentang Alkitab. Mereka berpikir bahwa ketika kita udah diselamatkan, kita nggak berdosa lagi. Nah, terus apa pandangan Alkitab? Alkitab bicara kayak gini. Ayat yang ke-6 ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai ke-10 ya, saya bacain lengkap aja. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Yesus, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Yesus ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi yang saya mau tekankan ini karena novisianus ini memandang bahwa gak ada kesempatan bertobat. Kalau udah gak datang ke gereja, kalau udah ngelakuin salah, ngelakuin dosa, udah gak diampuni, lo gak bisa. Ya, kita lagi ngomongin bertentangan dengan Alkitab nih. Ya, jadi malam hari ini teman-teman semuanya kalau ada yang dengar dan ada yang keliru, kita perlu bandingkan dengan firman ya. Bukan bandingkan dengan saya atau Prof ya, tapi bandingkan dengan firman. Gitu. Oke. Satu lagi Kak, mungkin tadi satu terakhir ayat Markus 2 ayat Markus 2 17. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Ya, itu dia. Ya. Gitu ya teman-teman semua. Di bawah ada pertanyaan satu, mungkin kita jawab ya. Boleh, boleh. Boleh. Mau nanya bagaimana dengan dosa yang tidak bisa diampuni atau menghujat Roh Kudus? Yang saya pelajari dari gereja bukan artinya kita ngomong kasar sama Roh Kudus ya. Bukan secetek itu gitu. Tapi adalah Roh Kudus karena sumber kehidupan kita ya. Kita diciptakan oleh Sang Firman dan dihidupkan oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Maka tentunya kita nggak mungkin menghujat atau keluar dari Roh Kudus itu sendiri yang membuat kita hidup. Bayangin kita ada di dalam laut ya, kita bawa tabung oksigen. Roh Kudus itu kita bayangkan adalah tabung oksigen itu, terus kita gunting. Kita di dalam laut terus kita gunting. Menghujat itu sama saja menggunting tabung oksigen kita itu. Apa yang akan terjadi? Ya mati. Sama seperti kita ini semua menjadi Kristen karena kita dimeteraikan oleh Roh Kudus melalui karya
pembaptisan, penyatuan kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 3. Tapi kalau kita keluar, yang dimaksud di situ menghujat Roh Kudus adalah kita keluar dari keselamatan yang sudah diberikan secara cuma-cuma itu. Itu sama saja kita seperti menggunting atau memotong tabung oksigen yang sedang kita hirup, gitu. Apa yang akan terjadi? Ya itulah kematian. Itulah yang tidak bisa diampuni. Karena kalau sudah mati, manusia hanya ditetapkan untuk hidup sekali, mati sekali. Gak ada namanya reinkarnasi. Ya itu yang kalian akan terima. Apabila sudah keluar dari kekristenan, kalian sudah tahu mana yang benar, terus kalian menguji diri, kalian udah keluar dari kekristenan, sudah ibaratnya ya, kalian sudah mengucapkan kalimat kredo yang lain yang bukan kredo Nikea ya. Nah, otomatis ya kalian sama saja itu sudah menghujat Roh Kudus tadi. Dan apakah bisa kembali? Apakah bisa kembali? Bisa, kalian bisa dibaptis lagi, bisa dibaptis lagi. Gereja pasti akan memberikan sakramen tersebut, krisma, baptis ya. Tapi tentang ketetapan Tuhan kita tidak pernah bisa mendahului Tuhan ya. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Jadi pikirkan matang-matang kalau kalian sudah keluar dari kekristenan dan tiba-tiba kalian mau balik lagi ya. Itu kalian yang mendengar perkataan saya pada sore hari ini, pikirkan 2 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ya. Gitu. Ya. Jadi menurut saya kalau orang yang sudah mencicipi ya, udah menikmati kasih karunia Allah, nggak mungkin akan semudah itu lepaskan Yesus kalau menurut saya. Ya barangkali kalau misalnya ada teman-teman semuanya lihat fenomena beberapa orang gampang banget pindah-pindah agama. Ya menurut saya, mungkin emang belum pernah mengenal Yesus, karena Yesus itu begitu indah. Ya kita jadi orang Kristen emang nggak lepas kok dari penderitaan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau jauh-jauh mau terlepas dari penderitaan, nggak mau hidup susah, jangan jadi orang Kristen. Orang Kristen itu pasti ngalamin penderitaan, karena Yesus mengalami penderitaan, kita pasti udah termasuk dalam kelompoknya gitu ya. Jadi mungkin ada mau pertanyaan yang berkaitan sama topik guys, malam hari ini pengajaran menyimpang. Ada yang mau bertanya? Nih dari tadi seru banget semuanya, saya nggak bisa